Halo guys, ya jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Ya, tapi kalau saya perhatikan ya, sebenarnya gold ini dari kemarin itu dia banyakkan akumulasi guys, gitu. Ini kan kemarin itu dia ada bahasan ya mengenai minutes ya. Jadi minutes itu kita sudah share juga di Telegram Juno Trading ID. Oke. Nah, ini kalian bisa baca di sini kita mau bahas sedikit ya. Hanya sejumlah kecil pejabat mendukung pemangkasan suku bunga di Juli. Mayoritas lebih memilih menunggu klarifikasi mengenai dampak inflasi dari tarif Trump. Jadi kan sebenarnya gini ya. Kondisi market yang ada saat ini ya itu lebih cenderung menunggu kebijakan selanjutnya dari The Fed dan juga penerapan tarif yang akan diberlakukan di tanggal 1 Agustus ini ya, tarif dari Donald Trump, teman-teman, gitu. Makanya kalau saya perhatikan after dua event ini ya, launch ya atau rilis ya di hari kemarin, market belum bisa banyak mengambil arah movement ya untuk kepastiannya gimana sih gitu. Nah, itu market masih nunggu gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya market ini tuh dia masih cenderung sideways atau trendless secara jangka panjang gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan secara gold ini memang karena ekonomi juga kondisinya lagi simpang siur ya teman-teman ya gitu. Nah, ini memang lebih cenderung dia trendless ya gitu. Nah, kalau kalian saya bahas trendless tuh kenapa? Karena sini posisinya kalau kalian perhatikan nih, ada cenderung terakumulasi di sini teman-teman gitu. Ya memang adalah dia beberapa kali dia trending ya teman-teman ya gitu. Cuma memang mulai dari tanggal, kalau kita perhatikan nih, tanggal 30 Juni ya sampai 11 Juli 2025 ini ya, artinya gold ini mulai di sini dia nggak banyak movement ya teman-teman gitu. Dia cenderung bermain di dalam range kotak ini gitu. Artinya memang bisa dikatakan kalau market maker ya atau aset kelas ya itu lagi nunggu suatu keputusan untuk take next movement ya gitu teman-teman. Ini saya bahas ini juga karena memang banyak yang bertanya di DM dan juga di grup ya, di grup Learning Center, kenapa sih kok market kayaknya nggak kemana-mana gitu ya. Harusnya kan memang kalau memang ekonomi lagi simpang siur dan nggak jelas seperti ini harusnya naik gitu. Maka dari kemarin kan saya belum ada update lagi gitu kan, karena memang marketnya itu agak tricky dan agak sulit untuk dibaca untuk kita secara intraday gitu. Maka saya lebih cenderung memilih untuk menggunakan high time frame gitu, karena high time frame seperti 4 jam, terus 1 jam atau daily ya, ini memang agak lebih mudah kita untuk melihat movement market dan meminimalisir noise juga ya. Tapi kelemahannya adalah kita akan sangat jarang punya posisi. Kenapa? Karena di area yang saat ini terjadi itu ya, kita akan agak sulit nih untuk dapat posisi, kecuali memang kita punya backup plan ya untuk saat ini, yaitu menggunakan time frame kecil ya. Salah satu contohnya itu menggunakan 15 menit untuk trading intraday atau 5 menit untuk trading intraday teman-teman gitu, untuk main di dalam range positioningnya dia gitu teman-teman ya gitu. Maka ini kalau kalian perhatikan ya, ini saya nanti akan bahas juga kalian. Nah, ini memang karena memang dia masih menunggu ya keputusan dari tarif Trump itu bagaimana, kemudian untuk cut rate jadi nanti kebanyakan memilih di bulan September, yaitu 69% kalau nggak salah dia banyak yang pilih di bulan September. Jadi kemungkinan besar cut rate itu untuk yang pertama kali akan dilaksanakan pada bulan September nanti gitu. Jadi nggak jadi di akhir bulan. Well, let's see nanti bagaimana after di next meetingnya gitu ya kan, karena kan dia mau ada meeting lagi tuh nanti di tanggal 29 sampai 30 Juli gitu. Terus ketidakpastian anggota ingin memangkas, beberapa anggota ingin memangkas cepat yang khawatir inflasi masih tinggi gitu. Nah, terus di sini The Fed ya sepakat bahwa tekanan harga dari tarif mungkin sementara atau modest ya, tapi belum cukup menjadi alasan untuk segera menurunkan suku bunga gitu. Kemudian mayoritas pejabat The Fed ya masih mengharapkan 2 kali pemangkasan suku bunga sebelum akhir tahun,
sebagian besar melihat karet pertama pada September bukan Juli gitu. Jadi ditegasin lagi sini ya, kalau ini nanti akan kurang lebih karetnya itu di bulan Juli. Kenapa harus karet ya? Sebenarnya ini juga agak dipush juga oleh presiden dari si US ini sendiri, karena kan dia mau naikin tarif ya. Kalau dia mau naikin atau ngejalanin tarifnya, dia otomatis orang-orang itu harus cut rate dulu. Kenapa? Supaya harganya itu nggak terlalu tinggi gitu teman-teman, sehingga pada saat penerapan tarif itu akan lebih maksimal gitu. Jadi misalkan contoh harganya itu tarifnya saat ini misalkan 5%, kalau ditambah lagi dengan tarif yang sebesar 35%, misalkan contoh atau 50% itu ya teman-teman ya, itu akan bertambah banyak dan akan menambah beban ekonomi ya untuk masyarakatnya gitu. Makanya si Donald Trump sendiri atau presiden US sendiri, dia benar-benar mau untuk mengangkat suku bunga secepatnya, dan anggap kalau si The Fed ini terlalu lambat untuk jalannya gitu. Tapi ya saya paham dari si The Fed ini ya, terutama Powell ya, dia maunya tuh agak slowly supaya menjaga juga stabilitas yang ada di dalam market gitu. Karena stabilitas di market itu kalau misalkan kita terlalu cepat dalam mengambil suatu langkah keputusan besar ya, kayak salah contohnya itu penerapan tarif, kemudian dihajar lagi dengan cut rate terus gitu ya, itu pasar pasti nggak akan stabil gitu, sehingga pasar itu akan sangat-sangat volatile ya, dan itu akan sangat berbahaya untuk beberapa orang gitu, terutama untuk kita sebagai trader ini sendiri gitu teman-teman. Oke, ini dampaknya ya, kalian tadi bisa baca sendiri. Oke, nah ini ya kesimpulannya, arah kebijakan Fed mendekat cautious atau data independent ya, data dependent atau dia bergantung dengan data ya. Tapi red cardnya itu intinya dia tetap terbuka, dan dia masih menunggu data PCI atau CPI di bulan Juni ya, atau dia nunggu itu di bulan Juli ini untuk data bulan Juni ya nanti gitu teman-teman. Kebetulan untuk CPI itu nanti di minggu depan lagi ya, jadi kalian harus agak steady dulu. Kalau untuk saat ini, kalau saya perhatikan memang gold ini nggak akan ada banyak movement ya selama dia masih dalam range ini. Paling yang tadi yang perlu kita perhatikan itu kan, ini kan daily ya. Nah daily tadi waktu itu kita ada bahas juga mengenai area main level. Yang main level itu kan kurang lebih di sini. Nah 3353 kan gitu. Ini masih sama ya, untuk main level masih sama. Intinya secara daily kalau kalian masih bingung ya, kalian patokin dulu main levelnya di mana gitu. Ya main level di mana gitu. Untuk saat ini main level itu di sini ya. Untuk saat ini main level masih di sini teman-teman, di 3353 atau 3350 lah gitu, karena di atas 3353 atau 3350 itu harga cenderung naik, tapi kalau di bawah 3350 kalau kalian perhatikan harga itu cenderung turun gitu teman-teman. Nah kemudian untuk 4 jam ya, di sini saya ada mapping 4 jam. Untuk mapping 4 jam ini memang ada area yang perlu kita tunggu, ini ada symmetrical triangle sebenarnya gitu teman-teman. Nah cuma kalau kita perhatikan ini kan ada height ya, terus sini tadi ada height juga, ini ada height, ini ada low ya. Nah ini yang kita dapetin ada 2 FVG ya, di 4 jam yang cukup fresh, bisa jadi area buy kita atau patokan buy kita untuk masuk itu di 3305, 3307 sama 3299 atau 3295 gitu teman-teman. Ini kalau yang bagian bawah sini ini berpatokan dengan FVG atau QM 1 jam kita yang pernah kita bahas di video sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian ya untuk saat ini kalau kita perhatikan memang ada beberapa FVG lagi di atas ini yang baru terbentuk gitu, terutama kalau kita switch ke 1 jam. Nah di 1 jam ini ada FVG kurang lebih di sini. Nah di sini ada FVG juga, kecil banget FVG-nya sebenarnya di sini, itu di 3321 ya sampai 3318. Nah ini FVG 1 jam ini kalau menurut saya sih high risk ya gitu, ini high risk gitu. Oke, FVG 1 jam. Oke, ini FVG 1 jam, kemudian tadi yang di bawah itu FVG 4 jam gitu. Jadi kalian bisa tunggu aja ya kalau di sini gitu. Oke, terus kalau bisa trading itu jangan terlalu yang maksa banget pot size-nya, tapi kecilin aja, karena memang secara movement ya kalau kalian perhatikan nih ya, kalau candle-nya naik kayak gini gitu kan, movementnya pergerakan itu enak. Nah,
Nah, ini kayak gini tuh enak candlenya gitu kan. Nah, kalian lihat di sini, after dia naik di sini, dia naiknya udah begini nih, naik turun naik, tapi candle itu mepet-mepet gitu. Nah, kalau udah candle mepet seperti ini, kalian kalau lihat nih, kalian kalau perhatikan, ini ada perbedaan karakter antara candle yang ini dengan candle yang sebelah sini gitu, agak berbeda karakternya tuh ya teman-teman. Ini walaupun dia kecil-kecil begini, tapi dia masih ada range dia untuk naik untuk turun gitu ya. Kalau ini enggak, dia seakan-akan kayak dipaksa untuk naik, untuk dipush naik, after that dia turun langsung ya, turun cukup dalam, terus dia naik lagi, dilanjutin naik lagi dengan penekanan yang memang cukup agak dipaksa gitu teman-teman. Nah, ini yang harus agak hati-hati gitu saran saya. Nah, lalu tadi saya nemu lagi juga ini di time frame 15 menit ya. Ini sebenarnya kan ada QM ya di area-area sini gitu. Nah, ini QM-nya dia, ini kan downtrend ya, terus ini naik lagi balik ke uptrend gitu ya. Cuma ini low probability gitu. Kenapa? Karena untuk liquidity yang ada di sini itu udah di strip sama dia. Tuh, ini liquidity yang di sini. Liquidity ya, ini udah di strip sama yang mana? Udah di strip sama yang bagian sini gitu. Jadi agak tricky juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan makasih ini saya bilang high risk ya, entry-nya di 332120, SL 3318. Kalau udah di bawah ya, kalau udah di bawah 3318, well, kalian jangan buy lagi karena di sini bagian sini ini ada liquidity 1 2 ya, ini ada liquidity yang takutnya nanti akan di sweep sama dia ke bawah gitu. Kalau dia nge-sweep liquidity ke bawah, itu dia bisa terjun kurang lebih sampai ke level harga di sini. Nah, ini teman-teman. Ya, 33295, 3394. Di sini ada area support ya gitu. Untuk time frame 15 menitnya gitu. Jadi kalau ini kan ada liquidity juga ya. Kayak yang bagian sini 1 2 ya, 3 4. Nah, ini ada anomaly zone. Nah, ini bisa di sweep sama dia gitu. Jadi harus hati-hati gitu teman-teman. Overall sih saya hari ini belum ada trade juga ya dari kemarin, karena memang marketnya kurang serak ya. Saya nggak mau masuk juga, jadi nggak mau terlalu dipaksakan. Oke teman-teman, nah saya cuma kasih kalian insight ini loh polanya ya. Jadi patokan kita masih di 3350. Kalau di bawah 3350 harga masih akan cenderung turun. Jadi kalau misalkan daily hari ini bisa closing di atas 3350 ya, berarti kita bisa ambil arah buy lanjutan untuk, atau cari konfirmasi buy lanjutan untuk target di 3370, 3380 sampai 3400 kembali gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang saya sampaikan. Untuk open interest data itu saya sudah update ya. Kalian bisa cek langsung di channel Telegram Juno Trading ID untuk OI data. Sini udah ada langsung kesimpulannya ya. Jadi kalau bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Juno Trading ID. Ya, lalu jangan lupa untuk channel Telegram Juno Trading ID juga ada kalian subscribe gitu teman-teman. Thank you and see you on the next video update.